Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Malam, di mana melalui program Renungan Malam ini, saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap 6:30 malam, saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami beristirahat, Engkau beri kami kembali kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Itu sebabnya saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, teguhkan, kuatkan, hiburkan, dan terangi setiap hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meninggalkan kenyamanan palsu dan meraih kenyamanan yang sejati. Saudara, di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, setiap orang pasti merindukan yang namanya kenyamanan, termasuk saya dan saudara. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang terjebak mencari kenyamanan yang palsu, dan akhirnya mereka tidak menemukan kenyamanan. Bahkan ketika mereka sampai di titik yang mereka pikir di sana mereka menemukan kenyamanan, dan kemudian mereka mulai berpikir itulah kenyamanan sesungguhnya, mereka tertipu, dan pada akhirnya penyesalanlah yang akan terjadi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bijaksana, saudara, dalam menjalani hidup. Mari kita cari kenyamanan yang sejati, kita raih kenyamanan yang sejati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan yang palsu. Itu sebabnya malam hari ini, saudara, saya rindu kita belajar kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang palsu, dan kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang sejati. Dari mana asal kenyamanan palsu dan dari mana kenyamanan yang sejati, dan bagaimana supaya kita meraih kenyamanan yang sejati tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Yesaya pasal 32, mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada.
Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Nabi Yesaya memberi pesan kepada umat-umat Tuhan yang pada saat firman ini disampaikan, mereka sedang mengalami ketentraman. Mereka sedang merasa aman, semuanya baik, semuanya tentram. Sehingga dikatakan ayat 9, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ayat 10 bagian terakhir, orang-orang yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 11 juga disinggung kembali perempuan-perempuan yang hidup tentram. Jadi mereka pada waktu itu sedang ada dalam ketentraman, sedang ada di zona nyaman. Mereka sedang nyaman dengan situasi yang mereka alami pada waktu itu. Dan yang menjadi alasan mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman adalah karena mereka sedang mengalami kelimpahan. Hasil ladang mereka berlimpah-limpah. Karena dikatakan ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi mereka berkelimpahan, mereka kecukupan, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi mereka menjadikan sumber kenyamanan mereka, sumber ketentraman mereka adalah kelimpahan, harta benda, materi, fasilitas. Itu yang membuat mereka merasa nyaman dan tentram. Tetapi saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa ayat 10 dikatakan di sana, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain tidak ada. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa kelimpahan yang menjadi alasan yang kamu merasa nyaman hari ini itu sifatnya sementara. Itu sifatnya hanya sementara, karena dalam sekian waktu, dalam jangka waktu yang dekat, semuanya itu akan habis, semuanya itu akan lenyap. Sehingga saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14, firman Allah menegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka
meratap, supaya mereka merubah sikapnya. Yang merasa nyaman, merasa tentram dengan fasilitas yang ada, kelimpahan yang ada, Tuhan menegaskan supaya mereka meratap. Di ayat 12 di sana dikatakan, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Sekalipun saat ini semua serba kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah. Kalau kamu mendasarkan kenyamananmu, kalau kamu mendasarkan sukacitamu kepada kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah itu. Ratapilah itu. Bahkan dikatakan ayat 11, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, dan tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakan kain kabung pada pinggangmu. Kalau hari ini kamu merasa tentram oleh karena kenyamanan, oleh karena kelimpahan, biarlah engkau meratap, gemetar, berkabung, kata firman Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara hari ini. Adakah kita juga jangan-jangan terjebak, saudara, mencari kenyamanan dari perkara materi, dari kelimpahan, dari harta benda, dari kemewahan dunia, fasilitas dan sebagainya. Jangan-jangan hari ini kita terjebak mencari kenyamanan dunia. Kalau kita hidup mencari kenyamanan dunia, melalui firman Tuhan ini kita disadarkan, sekalipun mungkin kita menemukannya, itu sifatnya hanya sementara. Itu hanya sebentar, dan semuanya akan lenyap. Orang yang merasa bahwa kenyamanannya bisa dia dapat dari perkara-perkara dunia, firman Allah berkata, merataplah, karena itu hanya sifatnya sementara. Kalaupun menemukannya, lebih parah lagi, saudara, ada orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kenyamanan dari kelimpahan kemewahan dunia, tapi ketika dia sampai di sana dia tidak menemukannya dan dia menyesal. Kenapa ada begitu banyak orang yang kaya raya tetapi mereka tetap tidak puas dan mereka masih korupsi dan korupsi lagi? Karena ternyata mereka belum menemukannya. Kenapa ada artis yang sudah begitu terkenal, begitu berkelimpahan, segala sesuatu ada, tapi mereka terikat dengan obat tidur, obat penenang. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka sampai di titik itu, ternyata mereka juga tidak menemukan kenyamanan dan ketenangan. Berapa banyak artis yang mati, artis yang begitu terkenal, selebriti yang begitu terkenal, mati oleh karena overdosis. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menemukan ketenangan. Artinya apa, saudara? Ketenangan tidak akan ditemukan melalui perkara dunia, perkara materi. Sekalipun mungkin ada orang yang merasa tenang dan nyaman oleh karena kecukupan perkara materi dan duniawi, itu ketenangan yang palsu, itu ketentraman yang palsu, dan sifatnya akan hanya sebentar. Itu sebabnya firman Allah tadi menegaskan kepada umat-umat Tuhan, merataplah. Kalau kamu merasa tenang, kalau kamu merasa tentram oleh karena perkara-perkara dunia, merataplah, berkabunglah, gemetarlah, kata firman Tuhan. Kalau saat ini saudara berpikir bahwa perkara dunialah yang bisa memberi ketenangan bagi saudara, sadarlah, saudara sedang tertipu. Tidak ada ketentraman sejati dari perkara dunia. Semuanya itu palsu. Dan kalaupun saudara merasa nyaman saat ini oleh karena perkara dunia, itu palsu dan itu sifatnya sementara. Dan orang yang akan terus mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia, satu saat mereka akan terkejut, satu saat mereka akan menyesal oleh karena dia mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia. Itu sebabnya dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya
menegaskan dan menyadarkan umat-umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar perkara dunia tidak akan bisa memberi mereka ketentraman yang sejati, kenyamanan yang sejati. Berkali-kali Yesaya mengatakan, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, karena semuanya itu akan berubah, kehancuran akan terjadi. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah ratapan itu untuk apa? Untuk apa umat Tuhan disuruh untuk meratap atas kepalsuan yang mereka sedang alami? Ayat 15 ditegaskan di sana saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya apa saudara? Firman Allah ini mau menegaskan bahwa sumber ketentraman yang sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Firman Allah ini mau menegaskan supaya umat-umat Tuhan mengubah, meninggalkan apa yang selama ini mereka pikir itulah ketentraman yang sejati, yaitu dari kelimpahan dan perkara materi, dan mereka disuruh untuk meratap sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan. Artinya firman Allah mau menegaskan bahwa sumber ketentraman sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Sumber ketentraman sejati adalah dari Roh Kudus. Saat ini saudara, apakah saudara mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara? Adakah saudara haus dan rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Dengar saudara, ketentraman yang sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara belum menjadikan Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman saudara yang sejati, jangan sampai terlambat saudara. Ini waktunya melalui renungan ini kita bersama-sama disadarkan bahwa ketentraman sejati itu berasal dari Roh Kudus. Kalau selama ini saudara merasa bahwa ketentraman itu berasal dari perkara dunia, segera bertobat saudara, karena saudara akan menyesal. Semuanya itu sifatnya sementara dan semuanya itu palsu. Kalau begitu pendeta, apakah kita tidak perlu perkara dunia? Kita perlu saudara. Apakah kita tidak perlu berjuang untuk supaya kita jadi orang kaya, supaya kita berhasil? Perlu. Bahkan saudara harus berjuang untuk saudara berhasil, saudara jadi orang kaya, saudara diberkati. Tetapi jangan dasarkan ketentraman, kenyamanan saudara kepada semuanya itu. Tetapi sekalipun saudara sedang mengejar saudara, supaya saudara berhasil, sukses, tapi dasarkan selalu ketentraman saudara kepada Roh Kudus, karena dialah sumber ketentraman sejati. Jadi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, biarlah itu semua hanya bunga-bunga, biarlah itu semua hanya bonus. Tetapi yang sesungguhnya kita cari, ketentraman sesungguhnya yang kita cari adalah Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kalau ada saudara yang merasa tentram oleh karena perkara dunia, dan saudara mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara dunia, firman Allah berkata, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, sampai Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus sedang memenuhi hidup kita? Kalau saudara berkata, belum pendeta, aku merasa Roh Kudus malah jauh dari diriku. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudusnya menjamah hidup saudara. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi hati saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Merataplah, memohonlah kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Tanpa Engkau hidupku tidak ada artinya. Sekalipun mungkin saat ini ada kelimpahan, sekalipun mungkin saat ini segala sesuatunya ada, tetapi tanpa Roh Kudus semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu hanya akan binasa, sifatnya hanya sementara.
Betapa menyedihkannya, saudara, jika manusia hanya berjuang mencari kenyamanan kepada sesuatu yang hanya bersifat sementara, kepada sesuatu yang akan binasa. Begitu banyak manusia tertipu. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk sesuatu yang akan binasa, dan mereka akan menyesal, saudara. Tapi biarlah saya dan saudara hari ini kita mendasarkan kenyamanan kita kepada Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini mari kita berseru, berdoa, memohon, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus penuhi hati kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Kalau saat ini saudara belum mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, saya sediakan waktu ini untuk saudara. Bermohonlah sebentar. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, aku rindu Engkau. Aku buka hati. Penuhi aku Roh Kudus. Aku buka hati. Puaskan aku Roh Kudus. Biar saat ini saudara menemukan ketentraman yang sejati. Saudara, satu kali saya begitu haus akan Roh Kudus. Saya begitu rindu akan Roh Kudus. Dan kemudian pada waktu itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang begitu indah. Dan saat itu saudara, saya merasa dan saya ingin lebih lama lagi dan lebih lama lagi, karena begitu indahnya, begitu memuaskannya, satu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Begitu puasnya hatiku. Itu sebabnya saat ini saudara, bermohonlah kepada Tuhan supaya Roh Kudusnya memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang aku alami memenuhi hatiku. Roh Kudus yang sama akan memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang sama akan tercurah dalam hidup saudara. Dia rindu memenuhi hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, buka hati saudara. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi hati saudara, memuaskan saudara saat ini. Roh Kuduslah yang menjadi sumber ketentraman yang sejati saudara. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kenyamanan yang sejati. Kalau saudara mencari Roh Kudus, kalau saudara mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka apa yang akan terjadi saudara? Di ayat 15 tadi dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan mengubah keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena dikatakan di sini padang gurun, satu situasi yang tanpa harapan, satu situasi yang gersang. Tak ada mungkin kehidupan di sana, tetapi padang gurun yang kering itu dikatakan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Allah mengubah keadaan itu, keadaan tanpa harapan itu menjadi keadaan yang penuh harapan, menjadi kebun buah-buahan. Malah kebun buah-buahan yang berlimpah itu pun akan dianggap hutan. Artinya saudara, tidak terlalu berarti juga. Kenapa? Dibandingkan dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara, adakah saat ini hidup saudara sedang seperti padang gurun? Hidup saudara terasa gersang, hidup saudara begitu sulit, begitu gersangnya saat ini. Dengar saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka situasi padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. 180 derajat diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya cari Roh Kudus, rindukan Roh Kudus memenuhi saudara. Hauslah akan Roh Kudus memenuhi saudara, karena Roh Kudus akan mengubah keadaan secara total. Itu yang pertama dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi hati mereka. Tuhan akan mengubah keadaan mereka dan tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini
Saudara rindu keadaan hidup saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan ekonomi saudara diubahkan oleh Roh Kudus. Mari rindukan. Sekalipun begitu sulitnya saat ini, sekalipun sepertinya mustahil, dengar saudara, padang gurun saja bisa diubah jadi kebun buah-buahan. Situasi dan keadaan saudara yang sulit bisa diubah oleh Tuhan saat ini, detik ini juga. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, rindukan Roh Kudus memuaskan saudara saat ini, maka Dia akan mengubah segala keadaan. Dan kemudian ayat 16 dikatakan saudara, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Apa maksud dari ayat 16 ini saudara? Kalau kita lihat ke ayat 9 sampai ayat 14, maka di sana kita menemukan ada yang salah dengan umat Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika mereka mengalami kelimpahan, sikap mereka berubah. Mereka kemudian mendasarkan kenyamanan mereka kepada kelimpahan itu, bukan lagi kepada Tuhan. Artinya mereka merasa bahwa mereka sudah mampu, mereka nyaman dengan apa yang ada, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Jadi yang salah dengan mereka adalah ketika mereka berkelimpahan, sikap mereka berubah. Itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan di ayat 16, bahwa di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya adalah bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, maka sekalipun dalam situasi padang gurun, umat Tuhan akan selalu berlaku adil. Sekalipun di kebun buah-buahan, umat Tuhan juga selalu akan berlaku benar. Artinya apa saudara? Baik keadaannya baik keadaannya buruk, dalam segala situasi mereka akan selalu hidup dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka tetap hidup benar. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada situasi susah dan senang. Akan ada selalu duka dan suka, sakit dan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan saat kita sakit, saat kita senang, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sehat dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan keadaan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah respon orang terhadap keadaan itu. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan, kesusahan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena kelimpahan. Itu sebabnya firman Tuhan di sini menegaskan bahwa kamu perlu Roh Kudus supaya saat kamu susah, kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Kamu perlu Roh Kudus supaya waktu kamu senang pun kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita perlu Roh Kudus supaya dalam segala situasi keadaan kita tetap bersikap benar. Itu sebabnya undang Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya dalam segala situasi saudara tetap mampu bersikap benar. Dan ketika kita mampu bersikap benar, Tuhan akan menyatakan mujizatnya lebih lagi. Ketika dalam segala situasi kita mampu tetap bersikap benar, berbuat benar, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang lebih besar. Dan kemudian di ayat yang ke-17 di sana dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat 18 dikatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tadi di ayat 9 sampai ayat 14 mereka merasa nyaman oleh karena materi, kelimpahan, tapi ternyata itu hanya bersifat sementara dan mereka akan menyesal. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka juga mengalami keamanan, ketentraman, mereka beristirahat dengan aman dan tentram.
Dan kemudian ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledaimu pergi kemana-mana. Segala situasi menjadi aman dan tentram, dan itu terjadi atas karya Roh Kudus. Inilah ketentraman yang sejati, ketentraman yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika umat Tuhan merindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan ketentraman yang sejati. Segala aspek kehidupan akan mengalami ketentraman oleh karena Roh Kudus. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini, yang mengajar kita untuk kita mencari ketentraman, kedamaian yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu kedamaian yang berasal dari Roh Kudus, supaya kita tidak tertipu mencari keamanan, ketentraman dari perkara dunia. Dan di malam hari ini, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa ketentraman yang sejati itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Tuhan untuk merindukan Roh Kudus. Merataplah sampai dicurahkan Roh Kudus. Haus dan rindu akan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan mengubah keadaan. Padang gurun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan mampu berlaku adil dalam segala situasi, baik susah maupun senang. Kita akan tetap hidup dalam kebenaran, baik duka maupun suka. Dan kemudian kalau Roh Kudus dicurahkan, kita akan mengalami ketentraman yang sejati. Itulah yang telah kita renungkan hari ini, saudara. Saat ini mari kita koreksi diri. Adakah saudara yang masih mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara materi? Sebelum terlambat, saudara, mari kita ubah konsep kita. Ketentraman yang sejati bersumber dari Roh Kudus, dan biarlah kita selalu rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukan Roh Kudus selalu memenuhi saudara, maka perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, bukan kepada perkara materi, perkara dunia, kepada keberhasilan dan kesuksesan, tetapi kepada Roh Kudus. Dan kami sudah belajar kalau kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, maka Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Bahkan padang gurun pun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kami sudah belajar kalau Roh Kudus memenuhi kami, kami akan mampu berlaku benar dalam situasi sulit maupun situasi senang, duka maupun suka, sakit maupun sehat. Kami akan tetap hidup benar. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami, damai sejahtera yang sejati menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima dan terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar.
Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagi-Mu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu.
Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu, bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit, ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit, dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman, percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus,
Penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anakmu dari penyakit kanker dalam nama Yesus. Segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anakmu kami tangking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anakmu. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, Tuhan jamah lambung anak-anakmu, pencernaan anak-anakmu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tangking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anakmu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anakmu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anakmu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan, yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar. Sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditangking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anakmu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anakmu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anakmu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa,
Biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat, Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Pulihkan keadaan ekonomi mereka di dalam nama Yesus. Pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka, tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami. Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Karena gereja-Mu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksi-Mu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.
Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silahkan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.